pagi. Materi Undang-Undang Kesehatan di semester 2 ini yang akan kita pelajari yaitu bahan berbahaya. Nah, jadi sebelum lebih lanjut kita harus tahu apa itu bahan berbahaya. Nah, berdasarkan Permenkes RI nomor 472/Menkes/per/5/1966 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah zat atau bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat beracun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Nah, jadi untuk menghindari atau mengurangi resiko bahan berbahaya, dilakukan pemberian informasi yang benar mengenai penanganan bahan berbahaya kepada pengelola bahan berbahaya dan masyarakat umum dengan dikeluarkannya peraturan bahan berbahaya, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu peraturan Permenkes RI nomor 472 tahun 1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Oke, kita lanjut ke sifat bahan berbahaya. Jadi, adapun beberapa sifat bahan berbahaya meliputi racun. Contohnya yaitu atropin, hiosyamin, kemudian merkuri atau raksa, sianida, dan lain sebagainya. Kemudian ada sifat bahan berbahaya kedua yaitu karsinogenik, misalnya rodamin B, kuning metanil yang merupakan pewarna. Kemudian teratogenik dan iritasi, contohnya dimetilformida. Kemudian mutagenik dan karsinogenik, contohnya benzopiren pada asap rokok. Kemudian korosif dan racun, contohnya itu amonium biflorida, boron triklorida, fosfor, fenol, silenol. Kemudian iritasi dan racun, contohnya itu nitrogen dioksida. Oke, kita lanjut ke racun dan karsinogenik, contohnya anilin, asam arsenat dan garamnya, asbestos, boraks, heksaklorobenzena. Kemudian ada iritasi dan karsinogenik, contohnya yaitu formaldehid. Kemudian ada racun, iritasi, dan teratogenik, itu contohnya karbon disulfida. Dan yang terakhir ada racun, iritasi, mutagenik, dan karsinogenik, itu contohnya etilen dioksida. Adapun beberapa lambang sifat bahan berbahaya, misalnya itu beracun dilambangkan dengan tengkorak berwarna putih dengan latar belakang merah. Jadi bahan berbahaya beracun itu merupakan bahan kimia yang paling cukup berbahaya jika tertelan atau terhirup. Banyak diantaranya berbahaya bahkan pada kontak. Untuk lambang-lambang sifat bahan berbahaya yang lain dapat kalian lihat pada slide ataupun dapat kalian cari di internet ya untuk tahu lebih banyak. Kemudian kita lanjut ke persyaratan distributor atau pengelola. Jadi untuk setiap badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus atau wajib membuat, menyusun, dan memiliki lembaran data pengaman bahan berbahaya, di mana LDP atau lembar data pengaman atau material dataset atau MSDS itu merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi terkait sifat fisika dan kimia bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat dalam penanganan bahan berbahaya. Kemudian LDP itu harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca untuk memudahkan tindakan pengamanan apabila diperlukan. Contoh dari LDP atau lembar
data pengaman itu dapat kalian lihat pada slide. Kemudian kita lanjut ke persyaratan penandaan. Jadi setiap bahan berbahaya yang diedarkan harus diberikan wadah dan kemasan yang baik serta aman. Kemudian pada wadah atau kemasan juga harus dicantumkan penandaan yang meliputi nama sediaan, nama bahan aktif, nama sediaan atau nama bahan aktif, kemudian isi atau berat bersih, kalimat peringatan, dan tanda atau simbol bahaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya, penandaan tersebut juga harus mudah dilihat, dibaca, dimengerti, dan tidak mudah lepas atau luntur, baik karena pengaruh sinar maupun cuaca. Kemudian ada persyaratan pelaporan. Jadi badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus membuat laporan berkala setiap 3 bulan yang memuat tentang penerimaan, penyaluran, dan penggunaan bahan berbahaya, serta yang berkaitan dengan insiden yang terjadi. Kemudian untuk importir khusus bahan berbahaya seperti boraks, formalin, raksa, kuning metanil, rodamin B, serta sianida dan garamnya itu harus segera melaporkan pemasukan dan penerimaannya kepada Badan POM, di mana selambat-lambatnya 2 minggu setelah penerimaan barang. Laporan tersebut harus memiliki data nama dan alamat jelas pemesan atau pengguna, kemudian jumlah bahan berbahaya yang diserahkan, serta untuk keperluan apa bahan berbahaya tersebut digunakan serta nama importirnya. Kemudian kita lanjut ke zat warna tertentu sebagai bahan berbahaya. Nah, zat warna tertentu yang digunakan untuk memberikan dan atau memperbaiki warna suatu bahan atau barang yang banyak beredar dalam masyarakat untuk digunakan dalam obat, makanan, dan kosmetik itu dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh zat warna tertentu, maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 239 garing Menkes garing per garing 5 garing 85 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Nah, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI nomor 00386-C-SK-2-90 tentang perubahan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 239 Menkes per 5-85, di mana yang termasuk dalam zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan maupun kosmetik meliputi jingga K1, merah K3, merah K4, merah K10, serta merah K11. Nah, untuk penandaan dan pelaporan zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya, kita bahas satu persatu dari penandaan, di mana pada wadah dan pembungkus zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya harus dicantumkan tanda peringatan, yaitu dilarang digunakan dalam obat, makanan, dan kosmetik atau dilarang digunakan dalam obat dan makanan, dengan huruf Latin besar berwarna merah dan dapat dibaca dengan jelas. Untuk pelaporan zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dilarang digunakan dalam obat, makanan, dan kosmetik, misalnya seperti jingga K1, merah K3, merah K4, kecuali mendapat izin dari Dirjen POM atau yang sekarang kita kenal dengan Badan POM, maka badan usaha atau perorangan yang memproduksi, mengimpor, dan mengedarkan zat warna tertentu ini harus mendaftarkan bahan tersebut ke Badan POM serta membuat laporan khusus tentang produksi, impor, dan peredarannya.
Nah, untuk tugas pada hari ini yaitu sebutkan penggunaan bahan berbahaya berikut yang sesuai dengan fungsinya, yaitu boraks, formalin, merkuri, kuning metanil, rodamin B, serta sianida dan garamnya. Sekian pemaparan materi hari ini, dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.